Hai, selamat malam. Cerita kali ini dikirim oleh teman kita yang namanya Fajar. Halo Mas Fajar, makasih banget ya kiriman ceritanya. Kejadian ini dialami Fajar di awal tahun 2025. Iya, masih anget banget. Bahkan menurut Fajar pun dia masih suka merinding kalau ingat. Tapi setidaknya pengalaman mengerikan ini bikin dia kapok dengan tindakan gak bener banget yang sering dia lakukan. Oh iya, tindakan Fajar yang akan aku ceritakan ini bukan untuk ditiru ya. Bahkan mungkin bisa jadi gambaran atau bahan pertimbangan buat kamu untuk lebih baik enggak deh gitu. Karena bisa aja kamu bakal mengulang apa yang Fajar alami. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Hai, aku Fajar. Umurku sekarang masih 16 tahun, masih sekolah. Selain sekolah, aku juga seorang anak remaja pada umumnya yang suka nongkrong, suka jahil, dan suka menantang diri sendiri dengan hal-hal konyol yang menurut kami itu seru. Dan salah satu hal yang kami anggap seru itu adalah mencuri. Iya, kalian gak salah dengar. Aku dan teman-temanku suka nyuri. Bukan nyuri yang masuk-masuk rumah orang, congkel-congkel jendela gitu ya. Tapi kami suka nyuri ikan bandeng di tambak ikan punya bapakku. Iya, bener. Aku nyuri punya bapakku sendiri. Jadi bapakku itu memang punya tambak ikan bandeng yang cukup besar. Sehari-hari, selain bapak yang jaga, ada juga karyawan bapak. Dan karena aku ini adalah anak dari pemilik tambak, aku tahulah celah-celah tambak ini. Dari mana aku bisa masuk tanpa ketahuan, bagian mana yang siap dipanen, dan segala seluk-beluknya. Oh iya, aku dan teman-temanku ambil ikan juga bukan untuk dijual ya, dan bukan yang banyak banget juga ambilnya. Kadang itu kami ngambil kalau lagi pengen ikan bakar atau makan ikan aja gitu. Dan sebenarnya pun bapakku itu juga boleh-boleh aja misalnya aku minta, apalagi hanya sekedar untuk dibakar sama teman-temanku. Karena kan sebanyak apa sih yang diambil, ya kan? Tapi ya itu tadi, gak tahu kenapa aku lebih suka ambil diam-diam, kayak lebih seru aja gitu. Dan ternyata teman-temanku juga bilang gitu. Bahkan kata mereka rasa ikannya itu lebih enak. Jangan ditiru ya. Dan kebiasaan itu kami lakukan terus-menerus. Sampai akhirnya aku mengalami hal yang cukup mengerikan dan lumayan bikin trauma. Jadi ceritanya suatu malam, tepatnya malam minggu, seperti malam-malam minggu biasanya, aku dan ketiga temanku asik main gitar di pos ronda yang ada di ujung desa. Ada aku, Yuda, Boni, dan Syarif. Nah, temanku yang namanya Syarif ini, itu ceritanya lagi patah hati. Pokoknya dia sedih banget lah. Makanya kami bertiga berusaha hibur-hibur dia. Dan masih dalam rangka mau menghibur Syarif, kami pun memutuskan untuk makan-makan dan bakar ikan. Seperti biasa, kami sepakat untuk bakar ikan dari ikan tambak bapakku. Saat itu kami membagi tugas. Boni dan Syarif kebagian ambil nasi dan perbumbuan di rumah masing-masing, sekalian buat api untuk bakar nanti. Sementara aku dan Yuda kebagian ke tambak untuk ambil ikan. Dan karena tambak bapak itu letaknya lumayan jauh, kami berdua naik motor ke sana. Lewat-lewat kebun, sampai akhirnya motor berhenti lumayan jauh dari tambak. Kami pun berjalan agak memutar dan mulai memasuki tambak dari celah rahasia yang kami punya. Malam itu, aku gak tahu siapa yang jaga. Yang pasti, di pondok atau saung yang ada di tengah-tengah tambak, ada orang yang lagi jaga. Karena emang kelihatan ada orang dan bunyi radio. Dan seperti yang aku ceritakan di awal, aku itu lebih seneng ambil diam-diam dibanding izin. Padahal kan tinggal bilang aja mau ambil ikan. Dan pasti boleh, pasti itu.
Tapi ya gitulah, aku juga gak paham kenapa aku lebih milih ngendap-ngendap ke bagian empang yang paling ujung, terus nangkep ikan diam-diam. Bener-bener gak paham kenapa milih itu daripada izin. Singkat cerita, jalanlah kita ke empang yang emang udah siap panen. Waktu itu aku bawa semacam serokan jaring kecil gitu. Sesampainya di satu empang, mulailah aku serok-serok ikannya. Tapi tumben-tumbenan, malam ini tuh aku ngerasa kok empangnya macam kosong ya. Padahal aku yakin banget, empang bagian sini tuh siap panen. Dimana udah pasti ikan-ikan di sini besar-besar. Tapi kok ini sepi banget ya. Kayak nggak kelihatan ada ikan malah. Pokoknya cukup lama tuh aku ngubek-ubek empang itu. Tapi tetap nggak bisa nangkep ikan satupun. Beneran nggak ada ikan. Wah, apa aku salah ya? Apa bagian ini itu udah dipanen? Pikirku. Tapi kalau udah dipanen harusnya empang ini kering. Karena kan cara manennya ya dengan nguras si air itu kan. Dan empang ini tuh airnya masih melimpah. Yang berarti belum panen dong. Tapi kok gak ada ikan? Wah, sempat bingung tuh. Dan aku udah mau naik ke permukaan untuk ganti empang. Sampai akhirnya aku ngeliat ada satu ikan yang cukup besar di permukaan. Wah, mulailah tuh aku kejar itu ikan. Karena emang hanya itu doang yang kelihatan. Oh iya, saat itu aku hanya mengandalkan cahaya malam ya. Karena gak mungkin juga aku bawa senter. Bisa langsung ketahuan. Kebetulan malam itu juga bulannya bersinar cukup terang. Jadi walaupun gak ada lampu, kami tetap bisa lihat keadaan sekitar. Karena mata juga udah terbiasa dengan gelap. Dan yang turun ke empang itu, aku. Sementara Yuda berdiri di pinggir empang. Lagi asik ngejar ikan, aku gak sadar kalau aku mulai ke tengah. Dan ya bisa ditebak, lumpur di tengah pasti lebih banyak. Dan aku jelas terperosok cukup dalam. Tapi ya aku gak nyerah walaupun jalannya agak susah. Pokoknya aku kejar itu ikan. Nah, pas udah deket banget tinggal hap di jaring, tiba-tiba ada tangan dari atas yang ambil ikan itu secepat kilat. Cepet banget tangan itu nangkep ikannya. Ngelihat itu aku jelas kaget dan refleks ngelihat ke atas. Dan kalian tahu, pas aku nengok ke atas, di atas sana ada sesosok kuntilanak. Melayang dengan mata melotot dan rambut acak-acakan. Di tangannya ada ikan yang tadi aku kejar-kejar. Dan jaraknya itu bener-bener deket banget di atasku. Kayak ibaratnya misal tanganku ke atas nih, bisa jadi aku megang baju makhluk itu. Sumpah serem banget. Dan tadi kan aku bilang ya, saking asiknya ngejar itu ikan, aku itu sampai gak peduli udah terperosok di lumpur. Nah, itu dia masalahku selanjutnya. Aku yang jelas panik ngelihat makhluk itu, makin panik lagi pas sadar kalau aku kejebak di dalam lumpur. Kayak semakin aku berontak pengen lepas, justru aku makin dalam terperosok di lumpurnya. Wah, makin panik dong. Di situ aku teriak-teriak minta tolong ke Yuda yang emang berdiri di pinggir. Dan sialnya, Yuda ternyata udah gak ada di pinggir empang. Aku gak sadar dari kapan Yuda pergi. Tapi yang jelas, saat itu aku sendirian di tengah empang dengan sesosok kuntilanak terbang di atas kepalaku. Pokoknya kalian bisa bayangkan lah, setakut, sepanik, seputus asa apa aku saat itu. Apalagi si kuntilanak ini bukannya cepet-cepet ngilang setelah dapat ikan, dia malah asik melayang-layang muterin aku sambil tertawa-tawa. Wah, saking takutnya aku tuh sampai nangis minta ampun. Syukurlah, gak lama dari kejauhan aku ngeliat cahaya senter dan siluet dua orang yang lagi lari menuju empang tempat aku kejebak itu. Bersamaan dengan kehadiran mereka, sosok kuntilanak yang tadi muter-muter di atasku juga hilang. Dan dua orang itu adalah Yuda dengan muka ketakutan dan Bapak dengan muka marah. Tapi walaupun begitu, gak lama Bapak ini nyebur ke empang terus bantuin aku keluar dari lumpur.
Setelah itu ya bisa ditebak, aku dan Yuda abis dimarah-marahin bapak. Kami yang memang ngerasa salah ya diem aja. Tapi aku masih bingung nih, kenapa Yuda tiba-tiba gak ada di pinggir empang, tapi justru muncul sama bapak. Jadi gini ceritanya menurut Yuda. Saat itu dia kan emang lagi nungguin aku ambil ikan di empang sambil ngawasin lokasi sekitar ya. Takutnya tiba-tiba ada bapak atau karyawan bapak yang mergokin. Nah, lagi asik tengok kanan kiri, mata Yuda ini bertemulah dengan mata hitam kuntilanak di seberang empang. Begitu pandangan mereka beradu, si kuntilanak ini kayak menyeringai gitu. Wah, paniklah si Yuda dan langsung manggil-manggil aku. Bahkan katanya Yuda ini sempat teriak-teriak juga. Tapi aku itu macam gak denger dan masih asik aja nyari ikan. Di part ini jujur aku emang gak denger. Yang katanya Yuda teriak-teriak itu aku gak denger sama sekali. Dan karena Yuda ketakutan sementara aku juga gak noleh-noleh, ya udah. Akhirnya Yuda lari ke arah tengah empang di mana gubuk penjaga itu berada untuk minta bantuan siapapun yang ada di sana. Dan ternyata ada bapak. Begitulah. Dan setelah kejadian ini, aku dan teman-temanku benar-benar kapok ngambil-ngambil ikan di tambak bapak. Kalau misalnya kami mau bakar ikan, kami bakalan bilang dan pas ambilnya juga rame-rame. Padahal ya, sebelum kejadian ini, aku sama teman-temanku itu aman-aman aja loh ambil ikan diam-diam gini. Gak pernah ketahuan dan gak pernah juga digangguin makhluk halus. Walaupun aku pernah dengar juga cerita serem dari bapak maupun karyawannya. Kalau ditambak itu banyak setan. Waktu itu aku gak percaya, karena nyatanya aman-aman aja. Tapi setelah ngalamin sendiri, aku yakin ditambak ini tidak aman. Jadi kata bapak, selama beliau jaga empang, beliau ini cukup sering diganggu makhluk halus. Khususnya di minggu-minggu terakhir menjelang panen. Dan yang sering ganggu itu ya termasuk Mbak Kun ini. Tapi yang bakal aku ceritakan selanjutnya bukan tentang Mbak Kun ya. Makhluk lain lagi nih. Tapi yang ngalamin bapak. Gini ceritanya. Kejadian ini dialami bapak pas beliau masih merintis usaha tambak. Luasnya juga belum seberapa. Peristiwa ini tentu sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Bapak sendiri pun gak ingat tepatnya tahun berapa. Tapi walaupun bapak masih sebagai perintis usaha tambak, bapak ini dulunya memang penjaga tambak milik orang lain. Dan sebagai seorang penjaga tambak kawakan, beliau tahu banget kalau tambak itu gak bisa lepas dari hal-hal serem, mau itu pencuri maupun makhluk-makhluk halus. Dan memang ada beberapa mitos yang harus dihindari selama bapak jaga tambak. Salah satunya adalah jangan bersiul di malam hari. Karena konon, kalau mitos ini dilanggar, maka akan menghadirkan sosok makhluk gaib berwujud harimau yang jumlahnya cukup banyak. Dan sosok ini tentu saja nggak cuma muncul ya, tapi ngejarah ikan-ikan di tambak juga. Dan selama bertahun-tahun Bapak menjadi penjaga tambak, Bapak udah cukup kenyang dengan penampakan-penampakan itu. Di awal-awal sih Bapak juga takut ya, tapi karena saking seringnya ngeliat kuntilanak, wewe gombel, dan makhluk gaib lainnya, lama-lama Bapak terbiasa juga dan jadi nggak takut lagi sama mereka. Pokoknya asal nggak ngerugiin, Bapak santai. Nah, tapi selama Bapak jadi penjaga tambak milik orang, ada satu makhluk yang baru Bapak temui pas Bapak udah punya tambak sendiri. Apa itu? Makhluk ini disebut jangjitan. Menurut Bapak, makhluk ini mungkin sejenis tuyul yang masih liar kehidupannya. Jadi tuyul yang belum punya majikan gitu. Ada juga yang bilang jangjitan itu berasal dari roh-roh bayi yang diaborsi. Yang pasti menurut Bapak, jangjitan ini bentuknya mengerikan. Tingginya mungkin hanya 50 cm, kupingnya panjang, hidungnya pesek, mulutnya lebar, dan perutnya itu buncit, terus kepalanya gede, gundul. Sekilas itu deskripsi tuyul kan? Nah iya, begitu bentuknya kata Bapak. Petanda awal kehadiran mereka itu ada semacam suara burung tapi jumlahnya banyak.
Jadi kayak mencicit-cicit gitu. Pokoknya suaranya itu mirip burung atau tikus lah. Karena emang sekali mereka datang itu banyakan. Jadi bukan cuma satu, tapi bisa puluhan bahkan ratusan. Dan keanehan lain dari makhluk itu, dari ujung jarinya mengeluarkan api, di mana itu berfungsi sebagai penerangan ketika mereka mencuri ikan di tambak. Tapi ada juga yang bilang kalau apinya itu berasal dari ujung kepalanya. Dan mereka itu sebenarnya takut banget sama manusia. Jadi kalau mereka mau datang ke tambak, selain menggunakan penglihatan, mereka juga menggunakan penciumannya untuk mendeteksi keberadaan manusia. Dari aromanya, mereka bisa tahu loh, ada manusia atau enggak di tambak itu. Nah, kalau misal ada manusia nih, salah satu dari mereka bakal teriak, Mabu uang, mabu uang. gitu. Yang artinya, bau manusia, bau manusia. Dan kalau udah gitu, mereka nggak jadi ketambak, terus lari lalu ngilang di gelapnya malam. Kata bapak, pas mereka pergi itu mirip banget sama kawanan kera, saking banyak dan ramainya. Dan jangjitan ini bisa dibilang menjadi musuh utama para petani tambak. Karena kalau mereka berhasil masuk tambak dan menjarah ikan-ikan di tambak, besok paginya pasti banyak banget bangkai ikan yang berserakan di pematang tambak. Kenapa begitu? Karena si jangjitan ini emang bukan makan seluruh ikan, tapi mereka hanya makan bagian jeroan atau perut ikannya saja. Ngeselin banget kan? Dan ngeselinnya lagi, si jangjitan ini juga pinter. Mereka bisa tahu loh, mana empang yang ikannya masih kecil dan mana yang ikannya udah gede siap panen. Dan yang mereka jarah ya tentu saja empang yang ikannya udah gede-gede. Dan lagi, mereka itu datangnya gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Jadi benar-benar ngerugiin petani tambak banget lah. Dan itulah yang dialami bapak di awal-awal beliau menjadi petani tambak. Pokoknya bapak ini gagal panen mulu karena ulah si jangjitan ini. Sampai akhirnya bapak yang kesel mulai mengamati pola kedatangan makhluk ini. Jadi menurut bapak, ternyata si jangjitan ini bakalan datang menjelang pagi sebelum azan subuh. Jadi saking pinternya, para makhluk ini tuh tahu persis saat-saat puncak kelelahan manusia. Jadi kan misalnya penjaga tambak dari malam sampai dini hari masih seger ya, ngopi, dengerin radio gitu, masih strong lah. Nah, tapi biasanya menjelang subuh itu rata-rata mereka mulai oleng dan ngantuk. Nah, saat-saat inilah si jangjitan ini muncul. Dan karena jumlah mereka yang banyak, gak butuh waktu lama buat mereka menjarah satu empang. Kalau udah gitu, gagal panen. Dan kejadian gagal panen karena jangjitan ini berlangsung beberapa kali di empang bapak, di mana itu bikin bapak frustasi. Karena kan bapak masih merintis ya, modal juga boleh pinjam. Kalau begini terus, bisa-bisa bapak bangkrut. Itulah kenapa bapak pun menceritakan semua kejadian ini kepada mantan bosnya yang bernama Pak Mansri. Pak Mansri yang emang dasarnya baik dan sudah menganggap bapak sebagai anaknya, ternyata memberikan sebuah solusi yang langsung dipraktekkan bapak untuk mengatasi makhluk itu. Dan dari Pak Mansri juga, bapak tahu kalau makhluk ini namanya jangjitan. Jadi kata Pak Mansri, pertama-tama bapak harus puasa mutih, atau puasa yang hanya boleh makan nasi putih dan air putih aja. Puasa itu dilaksanakan selama 3 hari 3 malam. Dan selama puasa itu, bapak gak boleh tidur malam, melainkan justru harus terus berkeliling sepanjang malam ke seluruh area tambak. Dan tugas keliling itu bapak lakukan sampai beliau bertemu dengan makhluk tersebut. Nah, tapi kan tadi dibilang si jangjitan ini cukup pintar ya, dan bisa mencium aroma manusia. Terus gimana? Jadi, selain harus puasa mutih, bapak juga diberi semacam doa-doa yang harus bapak rapalkan selama bapak berkeliling tambak. Dia juga harus memakai ramuan khusus dari tumbukan bawang putih di sekujur tubuhnya. Katanya, itu bisa menyamarkan bahkan menghilangkan aroma manusia dari si jangjitan ini. Nah, pokoknya selama berhari-hari bapak rajin banget nih melakukan semua ritual itu. Sampai akhirnya di suatu hari bapak pun bertemu dengan makhluk-makhluk mengerikan itu. Jadi ceritanya malam itu
bapak masih konsisten nih pakai ramuan bawang sambil muterin tambak bawah-bawah sebatang bambu kuning. Nah, gak lama dari arah hutan, bapak itu macam ngedenger kayak rombongan tikus atau burung gitu dari sana. Pokoknya mencicit-cicit gitulah, terus rame banget. Bapak yang paham kalau itu adalah salah satu tanda kemunculan jangjitan, langsung ngumpet di balik pohon yang kebetulan ada di sana. Dan mulai mengintai makhluk-makhluk itu. Saat itu, jujur bapak ini takut banget. Karena selain bentuk mereka yang jelek dan mengerikan, jumlahnya itu benar-benar banyak banget. Puluhan bahkan ratusan. Dan apa yang dikatakan Pak Mansri itu benar. Kalau mereka nggak menyadari kehadiran bapak karena baluran bawang putih. Walaupun awalnya mereka macam ngendus-ngendus ke arah bapak. Selama itu pula, bapak ini deg-degan banget. Sambil lemes gitu. Tapi ya nggak berhenti merapal doa yang berasal dari Pak Mansri. Nggak perlu lama, semua makhluk itu nyebur ke dalam empang dan mulai menjarah seluruh ikan yang siap panen. Dan suaranya itu benar-benar riuh banget, bahkan sampai telinga bapak ini sakit. Tapi bapak tetap berusaha kuat dan pelan-pelan mendekat ke arah empang. Pokoknya bapak berniat paling enggak bisa menangkap atau mukul satulah dari mereka. Makanya, walaupun takut, bapak merayap pelan-pelan di pematang empang. Dan makhluk-makhluk mengerikan itu ya masih asik berpesta pora. Benar-benar gak sadar dengan kehadiran bapak. Hingga akhirnya, dengan mengumpulkan segenap keberanian, bapak pun mengayunkan bambu kuning itu ke salah satu makhluk tersebut. Dan tepat mengenai kepalanya. Bersamaan dengan itu, si makhluk ini berteriak kesakitan dan langsung tumbang. Sementara teman-temannya yang mendengar lengkingan itu langsung berhamburan naik dari empang dan menghilang di kegelapan malam. Setelah semua pergi, suasana tambak pun kembali tenang. Dan saat itu, bapak ngeliat jangjitan yang tadi beliau pukul itu masih ada. Dan bentuknya itu ya benar-benar mengerikan. Selain itu, baunya juga amis, anyir, bikin mual gitu. Tapi saat itu si jangjitan ini semacam lagi sekarat. Dan selama itu pula bapak gak berhenti membaca doa yang diajarkan Pak Mansri. Sementara itu pagi pun semakin dekat. Dan tepat di saat azan subuh berkumandang, makhluk mengerikan itu kayak kelojotan, matanya melotot, terus mengerang kesakitan. Dan gak lama seluruh badannya mengepulkan asap putih. Lalu disusul suara jeritan yang memilukan. Dan hanya dalam hitungan detik, seluruh tubuh kecil makhluk itu berubah menjadi arang, lalu berubah lagi menjadi abu putih. Dan sesuai dengan arahan Pak Mansri, bapak pun mengumpulkan abu putih itu, lalu menyebarkan abu ini ke setiap sudut tambak. Katanya, ini adalah akhir dari ritual itu. Konon setelah ini, kawanan jangjitan tidak akan berani lagi datang ke tambak tersebut karena mereka takut bernasib sama dengan temannya yang udah jadi abu itu. Entah benar atau enggak, tapi menurut bapak, setelah itu, ya emang beliau gak pernah lagi gagal panen gara-gara ulah jangjitan. Kalau misalnya gangguan kuntilanak atau makhluk gaib lainnya sih ya masih ada. Tapi mereka ini gak bisa dibilang merugikan, karena mereka ini paling hanya ambil 1 atau 2 ekor aja. Di sisi lain, walaupun serem, bapak malah justru senang dengan adanya mereka. Kenapa? Karena kehadiran Mbak Kuntilanak dan teman-temannya itu justru bikin para pencuri manusia takut. Nah, itulah dia cerita dari Fajar. Serem juga ya. Setelah kemarin cerita tentang peternakan ayam, ternyata sekarang tentang tambak ikan yang juga menyimpan cerita mistisnya sendiri. Dan ternyata bisa disimpulkan, mereka yang tidak kasat mata itu ada di mana-mana. Oh iya, buat teman-teman yang punya cerita serem juga dan punya pengalaman serem dan mau dibacain, boleh banget kirim ke alamat email ini. Makasih banget ya buat kalian yang udah dengerin. Makasih juga buat yang udah subscribe. Dan boleh di like jika kalian suka. Sugeng Dalu.